Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan alat kompaktor. Ya, maaf. Ya, untuk selanjutnya sebelumnya perkenalan kelompok kami, anggota kami yang pertama yaitu saya sendiri Fiore Ferdinand absen 28. Saya Alfedi Waditya Prayogi absen 7. Saya Galang Satria Pramudita absen 29. Saya Bilismania absen 16. Dan di sini adalah daftar isi yang ingin kami jelaskan. Yang pertama adalah pengertian alat kompaktor. Yang kedua, jenis-jenis alat kompaktor. Yang ketiga, fungsi dan aplikasi alat kompaktor. Yang selanjutnya, komponen alat kompaktor. Kemudian, kelebihan dan kekurangan alat kompaktor. Dan terakhir adalah kesimpulan. Oke, yang pertama ada pengertian. Kompaktor adalah alat berat yang digunakan untuk memadatkan tanah, kerikil, pasir, atau material sejenisnya. Dalam industri pertambangan, kompaktor biasanya digunakan untuk memadatkan tanah atau material timbunan, jalan akses, dan area kerja lainnya agar memiliki kekuatan dan kestabilan yang diperlukan. Selanjutnya ada fungsi alat kompaktor. Yang pertama ada pemadatan jalan tambang. Jalan akses dalam tambang harus memiliki permukaan yang stabil dan kuat untuk menahan beban alat berat. Kompaktor memadatkan material jalan sehingga meningkatkan daya dukung dan mengurangi resiko longsor. Yang kedua, pemadatan area timbunan. Material hasil tambang yang ditimbun perlu dipadatkan agar tidak mudah longsor dan mudah diangkut atau diproses lebih lanjut. Yang ketiga ada pemadatan permukaan kerja. Area kerja yang stabil dan rata membantu meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja. Dan selanjutnya adalah aplikasi penggunaan kompaktor di beberapa industri. Yang pertama ada konstruksi jalan, digunakan untuk memadatkan dan meratakan tanah sebelum pembangunan jalan. Untuk yang kedua, pembangunan gedung, digunakan untuk mempersiapkan permukaan tanah sebelum pembangunan gedung. Untuk yang ketiga, pertambangan, digunakan untuk memadatkan tanah di sekitar lokasi tambang. Dan yang terakhir, pertanian, dapat digunakan untuk mempersiapkan lahan pertanian sebelum penanaman. Untuk selanjutnya adalah komponen kompaktor. Kompaktor terdiri dari beberapa komponen yang saling terintegrasi dan bekerja sama untuk melakukan proses pemadatan. Beberapa komponen yang terdapat pada kompaktor di antaranya adalah 1. Drum, bagian pada besi kompaktor yang berfungsi untuk menampung material dan memadatkan dengan menggunakan getaran dan tekanan. Untuk yang kedua, sistem getaran. Sistem pada mesin kompaktor yang digunakan untuk menghasilkan getaran yang akan membantu menyebar material secara merata. Untuk yang ketiga, mesin diesel. Mesin pada kompaktor yang digunakan untuk menggerakkan drum dan menghasilkan tekanan yang diperlukan untuk pemadatan. Dan terakhir adalah roda. Bagian pada mesin kompaktor yang berfungsi untuk memudahkan pengoperasian dan perpindahan mesin. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis kompaktor. Yang pertama, vibratory plate compactor, yaitu alat ini menggunakan getaran untuk memadatkan material. Biasanya digunakan untuk area yang lebih kecil atau material yang tidak terlalu tebal. Yang kedua ada tamping rammer, menggunakan gaya pukul atau tamparan untuk memadatkan tanah. Sangat cocok untuk area yang sempit dan material yang lebih padat. Yang ketiga ada tamping rammer, menggunakan gaya pukul atau tamparan untuk memadatkan tanah. Sangat cocok untuk area yang sempit dan material yang lebih padat. Yang keempat ada sheep's foot roller, memiliki permukaan drum yang tidak rata, berbentuk seperti kaki domba, untuk memadatkan tanah berbutir kasar seperti pasir atau kerikil. Yang terakhir adalah
Pneumatic tire roller menggunakan ban karet untuk memadatkan material, cocok untuk jalan tambang atau permukaan aspal. Yang selanjutnya ada cara kerja alat kompaktor itu sendiri. Kompaktor bekerja dengan cara menekan dan meratakan tanah menggunakan gaya statis atau teknik getaran. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang kedua jenis gaya pemadatan ini. Yang pertama ada gaya statis atau static force. Pada prinsip kerja dengan gaya statis, kompaktor menekan permukaan tanah secara langsung menggunakan berat mesin itu sendiri. Beberapa karakteristik terkait gaya statis. Yang pertama ada gaya statis berfokus pada penerapan beban langsung ke permukaan tanah. Yang kedua, teknik ini efektif dalam menekan partikel tanah yang menghasilkan peningkatan kepadatan tanah. Yang ketiga, gaya statis biasanya lebih efektif pada lapisan tanah atas dan terbatas pada kedalaman tertentu. Yang keempat, teknik ini memanfaatkan dua mekanisme utama, yaitu pengulenian dan tekanan untuk mencapai pemadatan. Yang kedua, ada gaya vibrasi atau vibratory force. Sedangkan pada prinsip kerja dengan teknik getaran atau vibrasi, kompaktor menggunakan getaran yang dihasilkan oleh rol pemadat untuk menekan dan meratakan tanah. Teknik ini sering digunakan dengan saat menangani tanah dengan ukuran partikel besar. Beberapa karakteristik dari gaya vibrasi itu tersendiri, yaitu gaya vibrasi menciptakan getaran yang menekan partikel tanah yang menyebabkan tanah menjadi lebih padat. Yang kedua, teknik ini sangat efektif pada tanah berpartikel besar dan dalam situasi di mana pemadatan diperlukan pada kedalaman yang lebih besar. Yang ketiga, gaya vibrasi dapat digunakan bersamaan dengan gaya statif untuk hasil pemadatan yang optimal. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan alat kompaktor. Dan kelebihan dari alat kompaktor itu sendiri yaitu yang pertama, efisiensi waktu dan tenaga. Yang kedua, hasil pemadatan yang merata. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung tanah. Yang keempat, pengoperasian yang mudah. Yang terakhir, yang kelima, kapasitas pemadatan yang besar. Sedangkan kekurangan dari alat kompaktor itu sendiri yaitu terbagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, biaya pembelian dan perawatan yang tinggi. Yang kedua, biaya pembelian dan Yang ketiga, tidak efektif pada tanah berbatu besar atau sangat keras. Yang keempat, memerlukan operator yang terlatih. Yang kelima, keterbatasan akses pada area yang sempit. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, itulah tadi perkenalan tentang alat berat yang bernamakan kompaktor. Jadi yang telah kita ketahui, kompaktor merupakan alat berat yang digunakan untuk memadatkan material seperti tanah, aspal, atau sampah. Alat ini meningkatkan kepadatan dan stabilitas permukaan yang penting dalam konstruksi jalan dan fondasi. Tersedia dalam berbagai jenis seperti tamping rammer dan plate kompaktor. Masing-masing dirancang untuk aplikasi dan kondisi material yang berbeda-beda. Itu tadi presentasi kami. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan? Apa fungsi utama six foot roller dalam proses pemadatan tanah? Oke, menjawab pertanyaan Mbak Alia ya. Fungsi utama 6-foot roller adalah memadatkan tanah berbutir kasar seperti pasir dan kerikil serta tanah kohesif. Ya, itu jawabannya. Oke, untuk pertanyaannya, kenapa vibratory plate compactor lebih cocok digunakan untuk area yang lebih kecil atau material yang tidak terlalu tebal? Kenapa? Oke, izin menjawab pertanyaan Mbak Maya tentang kenapa sih vibratory plate kompaktor lebih cocok digunakan untuk area yang lebih kecil atau material yang tidak terlalu tebal. Nah, jadi vibratory plate kompaktor itu lebih cocok untuk area kecil karena ukurannya yang kompak, memudahkan penggunaannya di ruang terbatas. Nah, alat ini juga efektif pada material yang tidak terlalu tebal karena getarannya cukup kuat untuk memadatkan tanpa memerlukan lapisan yang tebal. Ini itu jawabannya. Apakah menjawab, Mbak Maya? Oke. Itulah tadi adalah presentasi dari kelompok kami yang bernamakan
Thank